Siapa sih guru itu? Itulah sifatnya guru. Jalani dengan ikhlas, jangan menyesal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jawa Adiluhung, channel yang membahas semua serba-serbi tentang kebudayaan Jawa. Sebelum kita membahas hal yang ingin kita bahas, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber, pada para penonton yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel saya, sehingga channel saya ini sudah dimonetisasi kemarin baru 1 bulan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang siapa sih guru itu dan filosofinya apa di Jawa itu. Di Jawa khususnya tempat saya ya, Karisedenan Banyumas. Oke, langsung saja. Mungkin kalian sering dengar kata-kata guru. Guru itu biasanya ada yang mengartikan digugu lan ditiru. Digugu itu maksudnya dipercaya lah, omongannya dipercaya. Ditiru itu kelakuannya, kepribadiannya ditiru. Itu nggak salah sih, tapi saya akan menceritakan sedikit yang berbeda seperti itu. Jadi ada filosofi dari Jawa itu yang bunyinya seperti ini: glugu turu. Guru adalah glugu turu. Glugu turu itu apa sih? Glugu itu, pertama glugu ya. Glugu itu pohon kelapa yang sudah ditebang seperti itu namanya glugu. Pohon kelapanya itu namanya glugu. Turu itu kalau dalam bahasa Indonesia tidur. Jadi pohon kelapa yang tertidur. Nah, diartikan di sini pohon kelapa yang tertidur itu biasanya digunakan sebagai jembatan. Jadi guru itu diharapkan dia bisa menjembatani murid-muridnya atau siswa-siswanya, peserta didiknya agar bisa meraih masa depan mereka yang gemilang seperti itu, meraih cita-cita, membahagiakan orang tua mereka. Bukan melupakan juga tentang kewajiban ya, kewajibannya memang mengatakan. Terus kok bisa sih dinamakan guru turu? Ya, karena jadi guru itu harus ikhlas, harus sabar. Glugu itu kan, yang jembatan itu kan diinjak-injak ya, diinjak-injak agar anak didiknya itu bisa menyeberangi sungai misal. Jadi dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya itu menjadi mudah dan tanpa hambatan. Itulah gunanya jembatan seperti itu. Nggak masalah, harusnya nggak usah gimana, nggak ikhlas atau kurang ikhlas. Jadi guru itu harus ikhlas. Misalnya anak itu lupa dengan jasa guru-gurunya, ya harus ikhlas. Yang penting anak itu sudah mencapai tujuannya. Itulah sifatnya glugu turu. Bukankah kita juga sering, kalau misal nih kita nyebrang jembatan, kita ingat nggak sih jembatan itu? Misalnya dari tempat kalian ke tempat saudara, misalnya butuh waktu 50 km. Nah, di situ ada berapa jembatan? Kalian kan nggak mesti ingat kan?
banyaknya jembatan, bentuknya seperti apa, apalagi kalau malam hari udah gelap. Kalau udah seperti itu ya jangan salahkan mereka juga, peserta didik atau anak didik, murid. Sekarang ganti lagi murid, dulu peserta didik, murid, entah ganti terus, ganti namanya, orangnya ya sama, mau murid, mau peserta didik, mau siswa, namanya sama saja sebenarnya. Ya kita harus ikhlas lah, intinya jadi guru itu yang dituntut adalah keikhlasan. Ya, kalau misalnya sudah memutuskan jadi guru, ya oke, semuanya dijalani dengan ikhlas, jangan menyesal ya, karena tahu sendiri guru honorer kan, misal nih guru honorer ya banyaklah guru honorer, saya nggak sebutkan di instansi mana, entah negeri swasta, rata-rata ya miris lah kalau di Indonesia, bulan dapat segini, bahkan ada yang ditunda, maksudnya belum bayarkannya. Tapi ingat, gluguturu itu harus ikhlas, kita harus ikhlas jadi jembatan mereka. Dihina, diinjak-injak, dilupakan, itu udah hal wajar, karena glugu itu kan bukan seperti jembatan yang bagus, bukan seperti jembatan buatannya Jepang, buatannya Cina, buatannya Belanda, dan kita masih pakai jembatan Belanda. Jadi glugu itu adalah penjembatan yang sederhana tetapi mampu mengantarkan seseorang ke tempat yang lebih baik, ke tujuan mereka, begitu. Jadi kalau ada guru yang sifatnya sombong, aduh, kayaknya ya jangan seperti itu. Ada guru yang kok suka dendam sama muridnya, ya jangan seperti itu. Karena dari awal kita harusnya sudah tahu filosofi dari Jawa itu, gluguturu, resikonya segala macam, ya harus sudah tahu bagaimana rasanya dilupakan. Ya mungkin gurunya Bapak Presiden pun, mungkin Pak Presiden yang sekarang lupa guru SD-nya siapa saja, itu mungkin lupa, bisa jadi lupa, dan bertemu di jalan pun belum tentu ingat juga. Makanya saya sarankan bagi murid-murid yang sudah sukses, dulu diajar, mungkin pejabat sekarang yang sudah sukses, jangan lupakan jasa-jasa mereka. Ya walaupun sih mereka ikhlas, harusnya ikhlas. Apalagi zaman dulu bayarannya belum seberapa. Zaman mbah saya dulu itu kalau ngajar pulangnya ngarit itu mencari rumput untuk memberi makan ternak. Ini dijalani saja. Mungkin sekarang kalau yang udah PNS ya udah makmur lah, udah PNS, tapi kalau yang belum ya maaf ya, kita tinggal ikhlasnya saja. Gluguturu itu, jadi yang dipegang teguh itu gluguturu. Kita masih banyak harus dibenahi dalam dunia pendidikan, terutama untuk guru, untuk murid. Kalau yang sudah PNS ya memang tidak bisa beli mobil, beli rumah. Sekarang ada P3K lagi kan, lumayan. Kalau yang masih honorer, belum P3K, belum PNS, yang andalinya PPG namanya. Yang belum tahu PPG itu apa, PPG itu pendidikan profesi guru, nantinya dapat sertifikat pendidik,
yang akhirnya nanti akan mendapatkan tunjangan. Tunjangannya kalau sekarang sekitar 2 jutaan, itu diberikannya setiap 3 bulan. Tapi kalau yang belum PPG ya hanya mengandalkan konten kayak saya seperti ini. Ya kalau ada yang nonton, misal kalau ada yang ikhlas hati memberi saweran di tombol itu love yang ada dolarnya, saya kurang tahu apa namanya, super thanks sih gitu, dan lain-lain. Ya paling itu, atau jualan-jualan apa cilok, jadi paginya ngajar, pulangnya beli cilok. Kita sudah sering ganti pemerintahan, ganti nama, tapi kok gonta-ganti nama Pak? Dulu kan kita sekolah pas dulu saya itu ngalamin yang namanya masih zaman Presiden Soeharto, itu dulu namanya cawu, cawu 1, cawu 2, cawu 3. Satu cawu itu berarti 4 bulan, jadi tesnya itu 3 kali, cawu 1, cawu 2, cawu 3. Terus Soeharto lengser, ganti semester, terus sekolah SMP diganti namanya SLTP, terus SMA diganti SLTA, namanya saja. Kalau di STM masih tetap STM pas waktu itu, sekarang sudah berubah menjadi SMK. Terus untuk yang SLTP diganti lagi jadi SMP lagi, SD, SMP, SMA. Lah STM diganti SMK, SMEA juga nanti SMK, jadi sekolah menengah kejuruan. Ribet, udah ganti nama terus. Terus nama yang buat murid dulu siswa, terus diganti murid, diganti peserta didik, sekarang murid lagi, namanya aja yang diganti. Sebenarnya ya objeknya sama. Yang penting bagi kalian yang masih honorer atau sudah PNS, ikhlas dalam memberikan ilmu, mentransfer ilmu menjadi guru yang bisa mengantarkan mereka ke tujuan mereka tanpa menginginkan imbalan, tanpa menginginkan sanjungan. Kalau misalnya kita tidak menginginkan semua itu, pasti ya biasanya datang sendiri, sanjungan udah pasti. Kalau yang ingat muridnya, kalau murid nakal ya biasanya ada yang ingat, ada yang tidak. Terus mirisnya lagi, sudah kayak gitu sekarang banyak terjadi diskriminasi di guru-guru itu. Misal ya, ini pendapat saya ya, misal ada guru yang menyuruh anak untuk sholat, ditegur, anaknya nggak mau. Bagaimana sih biar kita tidak tersangkut hukum? Ya udah biarin aja, nggak mau sholat ya udah nggak apa-apa, kasih nilai aja. Tapi ya kalau jadi guru sepertinya nggak semudah itu. Kita punya rasa tanggung jawab lebih, terutama tanggung jawab kita ke akhirat nanti, apalagi ke negara. Soalnya anak-anak yang dididik kan penerus bangsa ini, penerus para pejabat yang sekarang menjabat. Nggak mungkin kan hidup terus, pasti mati. Walaupun sudah korupsi triliunan juga pasti mati juga, nggak mungkin bisa foya-foya terus juga, dan harus diganti. Nah itu peserta didik itu adalah penerus mereka, bukan korupsinya yang diteruskan, tetapi kewenangan mereka dalam memimpin negara ini. Tanggung jawabnya, rasa tanggung jawabnya itu besar. Makanya kadang ada yang baper lah, bawa perasaan, ih bocah kok ail temen dijak sholat lah,
cubit apa ya, setelah dicubit malah lapor ke orang tua, nana bla bla bla, akhirnya diproses secara hukum dan pastinya gurunya yang kena, kan anak-anak masih di bawah umur. Misalnya kalau tawuran pun mereka kayaknya nggak di penjara, belum ada lah penjara anak, paling cuma diberi kayak pembinaan seperti itu, karena mereka masih dianggapnya belum pantas. Ya mungkin pada kesempatan kali ini saya hanya membahas itu, yaitu filosofi di Jawa mengenai guru, yaitu glugu turu. Glugu turu. Glugu turu adalah jembatan sederhana yang terbuat dari pohon kelapa yang hanya bisa mengantarkan seseorang mencapai tujuannya. Setelah itu dia membusuk di situ. Yang melewati jembatan itu sudah enak, sudah sukses orangnya, tapi si glugu turu itu di situ sampai membusuk, sampai dilupakan dan sampai tidak berguna lagi. Itulah guru bagi orang Jawa. Orang Jawa mengatakannya glugu turu. Demikian untuk kesempatan kali ini. Maaf saya tidak bisa upload banyak karena banyak kegiatan juga, dan sekarang itu posisi saya pekerjaannya kayak serabutan gitu loh, sana sini, jadi susah untuk mengatur waktunya. Tapi semoga nanti setelah saya monetis dapat penghasilan dari YouTube, saya bisa lebih rajin lagi membagikan tentang segala apapun di Jawa, karena channel ini memang khusus membahas semua tentang Jawa. Dan bila ada kekurangan atau masukan boleh silahkan, di email juga bisa, di WhatsApp juga bisa. Nanti untuk yang sudah berlangganan bisa WhatsApp, pesan WhatsApp bisa. Untuk yang sudah berlangganan, yang belum berlangganan ya tolong dibantu langganan biar saya ada penghasilan berbagi untuk saya, terutama yang pekerjaannya serabutan seperti itu. Terima kasih banyak, yang terutama itu terima kasih banyak karena saya sudah didukung sampai sekarang, sudah bisa monetis. Tinggal nanti kira-kira gajiannya berapa seperti itu. Saya belum pernah merasakan gajian dari YouTube. Berapa tahun saya sudah konten nggak pernah monetis, ini baru monetis di channel ini. Alhamdulillah. Yang sudah subscribe bantu share ya, yang belum subscribe ya di subscribe biar saya tambah semangat bikin konten yang lebih berkualitas lagi, dan mungkin lebih lebih profesional lah, nggak kayak sekarang kan ada suara motor, suara segala macam, karena saya hanya di dalam ruangan saja seperti itu. Ini cukup sekian konten untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.